September ini identik market suram. Otomatis kalau lu udah lama di market, Bill, udah berapa lama September yang lu hadapin, apakah selalu seperti ini? Anyway, ini udah mau Oktober nih. Gimana Oktober nih? Mungkin kita mau tahu itu dulu sih, Bill. Ya, tes. Suara gue feedback nggak? Enggak. Clear. Oke. Nah, pokoknya emang gue nggak boleh jadi hostnya. Kalau gue jadi hostnya, pasti ada aja tuh HP. Oke. Ya, sebenarnya memang kalau lu lihat ya, September itu sama Oktober lah. Agustus, September, Oktober biasa bukan bulan yang friendly buat market. Tapi memang kita harus akui nih, Hans, Jok. Bulan September ini kita sebenarnya sempat terlena di 2 minggu pertama tuh. Karena buminya waktu itu naik, ya kan? Marketnya juga strong, barang-barang mid small cap naik semua. Jadinya kita lupa ini September, bos. Dan dalam waktu 2 mingguan doang, lu bisa dibilang dirakpul nih, apa sama market gitu kan. Nah, jadi Mati. memang iya, kalau biasanya September yang jelek-jelek beneran dari awal udah jelek, gue yakin kita pasti takut for the rest of the month, gitu kan. Tapi karena September yang kali ini diawali dengan sangat apa, sangat hujan duit lah, gue Ya. bilang ya itu yang ngebikin lu jadi apa agak sedikit apa Ah, mungkin terlena ya akhirnya jadinya apa mungkin ya Porto lu pasti mengalami drawdown lah apa kalau lu ini kecuali lu bener-bener sangat jago lu udah cash mungkin 2,5 minggu yang lalu gitu nah iya mungkin lu selamat ya gitu dan pindah ke blue chip tapi balik lagi buat orang yang ngumpet di blue chip akhir-akhir ini juga kayaknya mereka bukan tipe pemain yang small cap nih pas di awal bulan jadi ya kalau gue sih di market kayak gini ya kita hadepin aja lah Hans Jok gitu ya bahwa ya lu nggak bisa menang setiap saat kan ada waktunya ya lu ya yang lu menang ya lu balikin dikit lah ke market ya kan buat apa buat balancing. buat persembahan kayak gitu ya nanti lu tunggu lagi next roundnya. Ya. Nah, Bill, sebenarnya Hans sama Bill, gue berpikir gini, kan misalnya kayak September, oke lah secara historical kan memang kinerjanya sebenarnya cukup 50-50 lah ya, maksudnya oke istilah Black September itu sebenarnya nggak benar-benar fakta juga gitu, karena buktinya kalaupun chance 50% lebih turun, tapi kan turun nggak terlalu dalam, mungkin yang dalam itu di November atau Agustus kan secara statistik itu. Cuman kalau kita lihat apakah seburuk itu, kan gue begini, biasanya kalau kita lihat indikator itu suatu ekonomi, suatu negara itu bagus atau enggak kan mungkin dari penjualan apa, data penjualan semen, penjualan otomotif, penjualan properti. Nah itu kan sebenarnya kayak menunjukkan bahwa ekonomi itu beneran positif atau enggak sih. Nah kalau gue lihat-lihat data penjualan otomotif di bulan Agustus itu, sebenarnya dia kalau kita bandingin month on month, dia naik 12% tuh. Jadi udah sampai 96.000 unit dibandingin bulan Julinya kan. Nah, kalau year to date Januari sampai Januari sampai Agustus itu sendiri in total dia sebenarnya hampir naik 20%, 21% kalau dibanding tahun 2021 punya performance. Nah, sebenarnya kan di Agustus ini dianggap lumayan baik nih penjualan otomotif itu kan trigger kan kayak berarti oke, daya beli mulai naik, beneran ada kebetulan supply juga mulai membaik gitu kan jadi mobil udah nggak isu-isu chip lagi berarti kan si otomotif maker ini juga menghasilkan duit kan jalan lagi. Nah yang kayak hal-hal gitu bahkan sebenarnya kan kita juga mungkin isu BBM tuh ya inilah ya mungkin orang juga nggak terlalu gimana-gimana makanya orang come up dengan solusi mobil listrik. Nah kalau kita lihat-lihat ternyata penjualan mobil listrik itu kayak di Agustus saja 1.500 unit. Terus si Wuling REV itu yang murah yang 200 jutaan 3.000 unit ternyata SPK-nya which is kayak ya kalau Toyota aja Avanza apa misalnya itu kan cuma 7.000 unit sebulan jadi kayak ini hampir separuhnya loh gitu hype ke EV jadi dengan pulihnya sektor ekonomi gitu ya terus ditandai dengan otomotif yang membaik terus mulai masuk-masuk ke EV menurut kalian sebenarnya ya itu tematiknya bisa nggak sih kita manfaatin ke sana gitu kita makanya kemarin kan kayak salah satunya kayak yang related to EV mungkin belum mobil ya kayak Sliss gitu naik gitu kan sampai suspend. Nah itu jadi ada nggak sih stock pick yang related ke sana gitu atau ini cuma kebetulan gitu menurut kalian? Mau Jogi lagi mengarahkan apa gimana nih ceritanya? Saya bertanya Oke. kalian.
Ya, gimana? Billy mau jawab dulu apa gua kasih komen? Iya, iya. Sebenarnya kalau EV lu tanya gue proksinya apa ya, gue sih tetap pilih proksinya yang bisa bikin gue tidur sih, Jok. Itu Merdeka, ya kan? Hmm. Ataupun juga nanti apa? Ya sebenarnya gue Merdeka sama ADMR. Memang mungkin mereka nggak directly bikin mobil listriknya gitu ya, tapi I think nanti semua ekosistem kendaraan listrik di apa Indonesia itu ya akan apa dapat banyak supply dari mereka lah, dari Merdeka sama dari ADMR. Ya mungkin kalau ada model yang kayak Sliss apalah, Toba, India apa segala macam kan ada mau juga motor listrik apa segala macam, ya nggak apa-apa juga sih kalau ada yang mau apa saham-saham kayak gitu. Tapi kalau gue prefer mungkin di Merdeka sama ADMR sih untuk proxinya. Tapi Bill, kemarin mungkin kita find out kayak hal yang menarik ya, kayak misalnya ternyata pabrikan di Cungko itu ya, itu 2/3-nya itu kan baterainya itu yang terbuat dari kobalt, baru Ah, 1/3 dari nikel. Nah, apakah sebenarnya itu yang udah eksis ya, yang udah berjalan di China gitu. Jadi apakah sebenarnya gue jadi wondering sih, kayak kemarin kebutuhan nikel untuk EV ke depannya, ya mungkin Tesla kan juga yang tipe atas yang mahal yang pakai nikel kan. Nah, apakah demand itu segitu tinggi sehingga akan berdampak apa kayak tinggi banget gitu, bigger lah dari demand-nya si Antam atau Inco atau ya tadi Merdeka yang sekarang ini gitu. Iya, sebenarnya kalau lu lihat ya hampir semua komoditi job itu tuh sekarang dalam kondisinya agak kritis supply-nya. Apalagi dengan harga apa listrik naik parah di Eropa sana, itu ngebikin aluminium tuh produksinya benar keganggu loh, Jok. Aluminium ya, gue bilang ya. Kita tahu aluminium itu pasarnya juga nanti untuk apa EV-EV-an gitu kan. Jadi kedepannya kita akan expect supply aluminium bakal keganggu tuh dengan ada kondisi kayak sekarang. Terus copper juga. Copper itu kayak Codelco. Codelco itu kan bisa dibilang paling gede lah di dunia. Codelco juga bilang spare capacity mereka, production mereka tuh bakal slowing ke depannya. Copper menurut gue juga dibutuhin, gitu kan. Nikel, ya nikel menurut gue 11-12 juga lah sama kayak copper sama aluminium. Jadi emang sebenarnya kalau kita mau ngeliat ya, ke depannya ini tren komoditi itu bakal apa undersupply nih hampir semuanya gitu. Nah, tinggal masalahnya sekarang itu kan market sangat khawatir dengan resesi ini, Jogi sama Hans. Orang takut demand-nya turun, kan kalau kemarin kan supply-nya segini, demand-nya segini, makanya harganya terbang. Nah, orang takut sekarang supply-nya turun, tapi demand-nya juga turun nih. Akhirnya kan jadi equilibrium, harganya nggak bisa naik kan. Tapi balik lagi, yang namanya kalaupun ada global recession pun, biasa tuh cepat kan recover-nya. Kita sendiri, maksudnya selama kita apa lahir deh, ya mungkin di sini kan Jogi Hans apa Jogi nih yang paling tua gitu kan selama Jogi lahir sampai sekarang gitu ya. Lu lihat Bohong tuh Jok, banget, ya kan bohongin market itu saudara-saudara kita bohong. market itu biasa turun resesi cuma 1 tahun kok. 98, 99 dari recover. Ya memang meskipun rupiahnya beda ya. 2008, habis itu global recover 2009. Dan seterusnya, termasuk COVID 2020 recover. Jadi yang namanya resesi itu biasa paling setahun gitu kan, habis itu recover. Nah, kalau sampai apa sekarang pemerintah atau bank sentral orang berspekulasi gua akan turunin demand deh supaya harga turun, supaya inflasi turun kan. Ini sebenarnya tetap ticking bomb sih menurut gua. Kenapa ticking bomb? Karena nanti begitu ekonominya recover, gitu ya, begitu ekonomi recover, supply tetap nggak ada bos. Gitu. Ini kan bukan duit yang bisa dicetak gitu kan. Lagian dengan kondisi resesi kayak gini deh. Misalnya Jogi punya pabrik nikel, Hans punya pabrik koper, gua pabrik aluminium. Harga gas kayak sekarang, terus tahu mau resesi. Lu tahu supply lagi kurang di dunia, tapi kita bertiga mau invest lagi nggak capex untuk yang baru? Ya ngapain? Kita pikir gitu kan. Kita pikir orang dunia mau resesi juga, suku bunga naik kan, kayak gitu kan. Cost kita kan jadi gede kan, kita nggak mau bangun apa-apa. Nah jadi memang benar harga akan turun sebentar, tapi nanti begitu ekonomi recover, ya eventually demand-nya balik, supply-nya malah lebih parah lagi nih. Makanya sekarang sebenarnya kalau lu lihat ya, harga oil lately turun lagi nih sampai 78, 79. Menurut gue ini bukan good news ya. Memang in short term akan menurunkan inflasi nih. Tapi in long run, padahal kita expect nih sebenarnya dengan kemarin itu minyak udah 90, produsen bakal naikin production kan. Nah sekarang harga 78, 80 gini, siapa yang ini mau
explore apa segala. Orang kan takut harga minyak tuh volatile. Kemarin gue sempet lihat di grafiknya siapa, gue lupa. Adalah broker asing nulis gitu kan yang globalnya. Ini harga oil paling volatile mungkin selama 100 tahun terakhir. Jadi apa pergerakan brand crude oil itu tiap range yang di atas 5% per hari itu ini yang paling banyak selama puluhan tahun terakhir ini. Jadi dengan kondisi oil volatile kayak sekarang, gua rasa orang kayak kita misalnya pengusaha Jok, nggak bakal mau nambah supply di saat harga tuh volatile kan. Nah jadi menurut gua ini ticking bomb lagi sih gitu. Ya mau nurunin inflasi dengan cara singkat, tapi tetap in the long run lu akan pay for all of this gitu. Nanti ya komoditinya akan naik lagi. Itulah kenapa gua sih masih lumayan yakin ya sama sektor komoditi terutama yang punya masa depan di green ya copper, ya aluminium gitu kan, ya nikel gitu kan, termasuk coal sama oil deh. Lu lihat deh coal sekarang. Coal itu kontrak, meskipun oil itu lihat coal itu kontraknya yang 2024-2023 sekarang udah 80 loh. Gue ngomong coal Indonesia ya, yang kalau di 4.200 ya, itu udah 80-82 semua gue cekin Desember 2003 sama Desember 2024. Jadi memang sebenarnya kalau gue ngeliat ya, habis short term hiccup ini, nanti sih kemungkinan besar komoditi akan lanjut lagi naik gitu. Jadi lu lebih lihat sekarang ini lebih ke high cut doang ya? Iya, Ya, jadi mungkin, tapi gini lah, kalau lu bilang apa oil ini lagi turun sebenarnya ya Bill ya, dari pertengahan dari Juni ya, itu memang kan relatif turun ya Bill ya. ya Nah, betul. naik atau turun beneran, ya kita nggak tahu. Tapi ada nggak kira-kira indikator lain yang kita bisa lihat untuk bandingin, ini oil cuma turun sebentar nih. Kita Oke. lihat dari komoditinya, atau lu misalnya lihat dari yang kemarin-kemarin kalau awal tahun kita sempat ngomong 10 years bond yield-nya, jogging. Ada nggak hal lain yang perlu kita lihat untuk konfirmasi ini cuma structural nih? Iya. Kemarin sih gue ada lihat ya, sebenarnya paling simpel lihat capex. Capex-nya tuh bisa dibilang nggak ada yang naik terlalu tinggi. Berarti kan kondisi under investment ini masih kejadian. Tapi juga yang membedakan oil sekarang sama oil pada saat resesi kemarin-kemarin semua itu ada bahasanya. Kalau teman-teman semua nanti coba bisa Google juga, ada namanya time spread 3 to 1. Jadi kayak ngukur kayak kontrak oil sama spreadnya apa gimana gitu tuh, rata-rata semua analis oil sekarang yang ngeliatin time spread 3 to 1 ini pada ngelihat ini oil tuh masih quite tight supply-nya gitu. Jadi tinggal tunggu demand reverse. Nah, itu bakalan balik. Nah, sebenarnya ada satu teori juga yang gue baca nih, ini menurut gue menarik sih. Kan selama ini yang bikin dunia jadi agak bit slowing juga kan pertama Cina dulu nih. Cina itu kan recovery-nya very slow. Kenapa? Karena ada COVID zero policy, ada propertinya punya default, apa segala macam. Tapi yang paling bikin pala pusing itu sebenarnya COVID zero policy-nya kan. Dikit-dikit tutup, buka lagi, tutup, buka lagi. Ya kita nggak usah ngomong pengusaha yang usaha gede deh. Lu Jogi Hans, lu Jok Hans, sama gue misalnya pengusaha makanan daging. Kalau kadang-kadang boleh buka restoran, nggak buka restoran, mau stok daging nggak kita? Nggak mau lah, takut rusak kan bos. Tutup berapa lama terus buka lagi kayak gitu kan. Nah, tapi yang gue baca itu menarik nih, orang ini nulis ya kan, analis. Gue lupa juga dari mana gue ada baca. Buat dia nanti begitu 16 Oktober nih, CCP punya kongres 5 tahun nih selesai, kemungkinan besar si Jinping-nya itu akan mulai pelan-pelan ninggalin COVID zero policy-nya. Terus kenapa? Karena satu, ya lu butuh ekonomi lu recover. Dan yang paling penting juga gue baca, kenapa teori ini make sense ya. Ini kita bukan main asal konspirasi gitu ya. Gue nggak suka teori konspirasi lah. Contohnya, jadi selama ini China itu kan vaksinnya kan kayak Sinovac, segala macam. Nah, tapi yang mRNA vaksinnya itu kan belum ada nih, bisa dibilang gitu kan. Nah, itu tuh nanti sekitar November atau Desember kemungkinan trialnya tuh udah selesai. Nah, begitu udah selesai, itu bisa disuntikin nanti ke masyarakat Cina. Hopefully dengan itu mereka udah benar-benar punya kekebalan. Nah, habis itu ekonomi bisa aman di reopen. Jadi ya, balik lagi itu cuma analisa yang gue baca ya. Tapi gue lumayan optimis sih, harusnya ya China sih soon bisa reopening lah ya, gitu. Oke, ya kalau lu lihat kan memang kan sekarang udah pada reopening ya. Border itu kayak Jepang udah mulai open ya. Terus Ya, kemarin 11 Oktober. ya Betul. Taiwan ya basically Taiwan mungkin yang belum ya Jok ya. Tapi sebenarnya kalau lu lihat ya dampak apa nomor satu yang paling kerasa waktu buka?
Mm-mm. Jadi maksudnya Pertanyaannya? apakah kalau mereka buka langsung efeknya kayak perdagangan masih bagus, orang bisa dia punya neraca devisa lumayan. Kira-kira apa nomor satu yang paling berdampak? Berarti mereka langsung genjot. Ya kalau mereka buka, mereka bisa buka apa di portnya, import lagi semua gitu kan di pelabuhan-pelabuhannya ya berarti kan barang-barang yang dia ambil dari kita kan mostly ya itu komoditi lagi, balik lagi kan kayak batu baranya, ya bahan baku itu untuk dia production kan. Nanti baru ya bahan jadinya dia lempar lagi. Nah sebenarnya kayak salah satunya kalau dia punya barang itu bisa ya kemarin kepikiran kan bisa masuk ke Amerika lagi, mungkin itu barang yang murahan gitu harganya, akhirnya pelan-pelan bisa bantu menurunkan inflasi di Amerika, salah satunya kan kayak gitu. Dan mungkin kalau menurut ada beberapa kajian sebenarnya kayak oil price yang naik itu sebenarnya dampaknya lebih besar ke inflasi di sana dibanding kenaikan batu bara gitu. Mungkin lebih ke impact langsung kali ya, karena kan lu mungkin orang-orang pakai bensin beli langsung tuh di pom bensin berasa gitu masyarakat kan. Kalau batu bara kan orang nggak langsung beli batu bara lu bawa ke rumah gitu kan. Jadi mungkin itu perlu ada supply-nya. Nah, jadi ya itu sih balik lagi memang benar kata Billy komoditi. Nah, cuman kalau gue jadi berpikir kalau misalnya memang sekarang orang mulai takut resesi gitu kan, karena udah inverted yield curve juga, bla bla bla, orang kayak sebenarnya takut, tapi dampaknya mana gitu. Ya mungkin yang mengkhawatirkan Dow Jones karena dia udah di bawah 30.000 gitu kan. Itu udah cukup new low lah. Tapi di IHSG sendiri kan nggak berasa gitu. Kalaupun sampai 7.000 kan masih psikologis gitu ya supportnya. Nah maksud gue ini apakah kita sekarang sebenarnya harus udah prepare nih kalau memang terjadi resesi, which is saham-saham emiten yang bagus itu kan yang lu cash rich dong, terus cash flow-nya positif terus dong, yang survive kan. Jadi tetap mungkin masih ada dividen juga, yang dividennya gede. Nah, apakah harus prepare ke arah sana? Atau sebenarnya nggak usah, tetap tadi mungkin di commodity player aja, karena dia orang bilang hedge inflation gitu kan. Nah, gimana tuh? Lebih ke arah yang mana kalau menurut kalian? Wah, Gimana? lu salah nanya. Gua jok race cash. Gue baru hari pertama kali nambah bumi lagi setelah pertama kali beli 58. Jadi Bukan, tidak ada, bukan rate case, tapi tidak ada maksudnya cash. mencari emiten yang rich cash gitu, yang cash flow-nya selalu positif, yang Oh, ada bagi dividen. Apakah kita harus prepare ke saham ya, seperti itu di saat resesi gitu? ya, ya. Menurut gue sih setuju sama lu ya Jok ya. Kalau pertanyaannya kayak gitu, ya maksudnya dengan kondisi inflation kan biasanya suku bunga naik ya. Dengan suku bunga naik juga kan bisa dibilang kan, ya kalau emiten yang punya cash banyak enak ya. Contoh nggak usah jauh-jauh deh, kayak Ramayana tuh cashnya gede gitu kan. Kalau bunga deposito makin tinggi ya mereka kan pasti kan diuntungin kan. Terus juga dalam kondisi inflasi kayak sekarang, ya orang mungkin akan lebih suka kalau terima dividen juga kan Cok. Maksudnya gue bisa terima nih duitnya terus gue puterin lah ke tempat lain apa kayak gimana gitu kan. Jadi gue setuju sih. Nah makanya balik lagi itu juga alasan kenapa gue suka yang komoditi ya. Apa? Karena dividen mereka ternyata gede itu Jok. Ya you name it lah. Grupnya kayak Adaro, ITMG, PTBA, Kol ya. Itu semua gede-gede. Dan yang perlu kita pay attention juga sekarang adalah kapan, bukan kapan the Fed stop naikin suku bunga, tapi kapan dolar ini stop naik. Ini yang paling penting, karena yang bikin market bisa dibilang itu demam selama 1 bulan terakhir atau berapa bulan terakhir ini, itu karena dolarnya tuh very strong, Jok. Gitu. Dolarnya tuh kuat banget di XY-nya, dan jangan selalu mengasumsikan bahwa, oh karena the Fed naikin suku bunga, itulah kenapa dolar tuh naik. Nggak juga. Coba lihat tahun 2008 kemarin. The Fed potong suku bunga loh dari 5% jadi 0% waktu itu 2008 resesi financial crisis global. Tapi lihat waktu itu kok malah mata uang Indonesia yang melemah parah dibanding dolar, dari 8.000 kita naik ke 12.000. Lo yang resesi siapa bos? Yang resesi kan harusnya kan US kan ya, tapi balik lagi US itu act as a safe haven gitu kan. Jadi menurut gua kalau orang bilang wah apa the Fed naikin suku bunga dolarnya makin strong, yes, in most case betul, tapi nggak selalu bahwa apa Fed naikin suku bunga tuh apa dolarnya itu akan selalu naik, nggak juga gitu. Nah jadi sekarang kunci adalah kita harus cari tahu kapan dolarnya itu topping. Nah masalahnya sekarang
USD itu menguat karena kan kondisi benua lain lebih jelek nih, Jok. Ya kan? Lo lihat Eropa krisis kayak begitu soal energi gitu kan. Terus Asia, ya Asia menurut gue sih kalau ke Indonesia, India gitu diberkahi lah ya dengan harga coal kayak sekarang, harga komoditi kayak sekarang. Tapi yang lain-lain kan ke impact sama China juga tuh, Jok, menurut gua gitu kan. Nah, jadi memang dalam kondisi kayak sekarang gue setuju sih cari aman, either misalnya portfolio lu raise cash atau cari emiten yang cash rich, itu benar gitu ya semuanya. Dan perhatiin dolar sih menurut gua. Once itu di XY itu mulai reverse ke bawah, eventually menurut gua nanti yang lain akan ngikutin turun kok. Kayak yield apa segala macam tuh. Karena udah jadi rumusnya ya, di XY yang strong itu nggak bagus buat dunia. Itu risk off mode biasanya. Tapi dolar yang lagi turun, itu biasa risk on condition. Coba aja lihat, bandingin tuh. Indeks bursa saham, indeks komoditi di versusin dolar, itu semua bisa dibilang selalu inverse lah biasanya. Iya, iya. Basically dua jawaban itu bagus juga ya. Cuman ada satu poin yang menurut gua perlu digarisbawahin ya. Dari dulu sampai sekarang sebenarnya company yang lebih gampang make money atau kita dapat profit dari company ya. Itu company yang memang ada cerita fundamentalnya ya. Mau itu M&A atau mungkin right issue segala macam. Nah, mungkin sebenarnya selain dari kita cuma mencari company yang banyak cash-nya, secara fundamental dia mungkin sehat sih, Jok ya. Tapi secara barangnya, nah ini kan tergantung company-nya ini memang peduli dengan harga barangnya atau enggak. Kalau memang company-nya atau owner-nya nggak peduli dengan harga barangnya, ya nggak akan kemana-mana, bos. Nah, makanya sekarang hal-hal ini paling penting ya, nomor satu ya, dia harus sesuai dengan atau sejalan sama dia punya makroekonomi sih. Jadi industrinya itu minimal favorable, Jok. Nah, kalau dekat-dekat akhir tahun nih, kemarin kalau gue udah sempat bahas juga sama si Glenn ya. Nah, hipotesa gue biasanya kalau semuanya di area di dekat-dekat Desember atau akhir tahun, ini sebenarnya permintaan coal itu naik lebih tinggi, Cok. Nah, makanya kenapa coal itu pada akhir tahun lumayan naik ya. Nah, dengan harga coal yang udah naik gini ya, tapi ini udah dekat akhir tahun. Kalau gue berasumsi, oh ini permintaan akan jauh lebih banyak karena akhir tahun ada musim winter. Sebenarnya masih inline nggak sih, Bill, Jok? Winter ya. Masih Lu lah aja ya. dulu, Jok. Coba lu dulu, Jok. Masih tetap bagaimanapun juga kan kebutuhannya naik ya untuk musim dingin kan. Cuma biasanya dia prepare kayaknya 2 bulan sebelumnya ya. Jadi mungkin kalaupun demand-nya mulai naik tuh di bulan Oktober, before November sih harusnya. Bukan di Desembernya ya sebenarnya ya. Nanti baru Desember mah itu cuma resultnya doang sih. Ya, ya, itu benar. Sama kalau kita perhatiin juga ya, ini sih menurut gue yang perlu di-concern juga soal coal ya. Coal itu kan kemarin gue baca ya, itu kalau nggak salah BOM tuh itu Badan Meteorologinya Aussie barusan confirm bahwa ada La Nina lagi barusan lagi udah confirm La Nina lagi ongoing. Nah, La Nina ini kita tahu akan menyebabkan banyak hujan, ya kan? Mau itu di Indonesia, mau itu di Australia, itu akan banyak hujan tuh kayak begitu. Nah, makanya nggak heran ya sebenarnya Jogi Hans tahun ini rasanya sejak gua pindah ke Trimega setiap bulan hujan dulu tuh kayaknya tuh gue lihat dari kaca kita gitu kan hujan terus gue bingung Maret, April, Mei, Juni, Juli ini boostnya bulan kemarau gitu kan tapi setiap bulan kita hujan terus even sampai sekarang kan. Nah jadi sebenarnya nggak heran ternyata memang ada fenomena La Nina gitu kan. Jadi gue rasa coal production bisa keganggu loh. Kita kan tahu musuhnya coal production tuh hujan tuh. Kalau makin banyak hujan itu bisa bikin production galinya kan jadi susah. Sama di Aussie kita swaspada kalau ada hujan gede, apalagi di daerah Hunter Valley situ, wah itu bisa ngeganggu production coal, delivery coal apa segala macam. Itu menurut gua supply risk yang ada possibility-nya itu sih. Sama kalau soal demand, ya Jok, Europe sekarang aja Nord Stream-nya dimainin lagi sama Rusia. Jadi Rusia udah menjadikan kayak Eropa tuh udah kayak mainan gitu kan. Pipanya kadang-kadang di stop, dihidupin. Stop, dihidupin. Jadi akhirnya mereka, lihat aja harga gasnya mereka naik lagi tuh hari ini gitu kan. Ya harga coal-nya makanya strong nih. 2 hari ini kan komoditi lain hancur, coal itu kan strong kan. Gitu kan. Nah jadi menurut gua selama Rusia masih main layang-layang sama Eropa kayak begini,
itu call sih harusnya bisa stay di atas sih menurut gua. Tambah Ya, supply risk apa di Aussie sama Indonesia itu lu dapat kombinasi yang menurut gua apa bagus sih ya gitu untuk harga call. nah, nah, ini mumpung bicara soal call, Bill, ada dua pertanyaan. Nomor satu nih, call mana sih sebenarnya yang masih lagging? Wah, call mana yang masih lagging? Call mana yang masih lagging? Oke. Ya sebenarnya menurut gua Call yang apa kecil-kecil mungkin kita masih bisa lihat apa ya? Borneo, Ola, Sarana, sukses ya kayak Bos itu mungkin yang kemarin waktu yang lain pada naik dia mungkin nggak dapat naik ya. Jadi jalan sendiri sama ya. Mungkin bukan lagging ya, tapi punya jalan sendiri ini kalau gue lihat ya. ya Nah, ya kalau menurut gua ya menurut gua gini lah ya. Kita jangan bilang call mana yang lagging, tapi lebih ke call mana yang punya story ke depannya selain call. Gue selalu nitik beratin itu kan dari dulu kan. Jangan tanya call mana yang masih lagging, karena ke depannya kalau bisnis lu cuma ngandelin call doang, valuasi lu bakal susah naik. Karena kan the world is moving to green economy kan. Jadi pertama lo cari satu yang moving to green. Pertama itu dulu. Which is itu kenapa gue suka Adaro, ADMR. Menurut gue ya ADMR cooking call sih. Cuma maksudnya gue suka Adaro, ADMR. Nah kalau lu tanya small capnya, ya udah pasti gue bilang sama lu, ya kayak apa Bumi lah. Gue ngomong aja paling simple Bumi. Kenapa? Jok kan ini tiba-tiba company bakal ada yang nyuntik 24T. Kira-kira kalau ada orang nginjek duit 24T ke company Bumi loh, kalau injek 24T ke Adaro, gue mungkin masih paham nih, Jokan. Karena ke depan roadmap-nya kita tahu. Tapi ada orang nyuntikin 24T di harga 120, gua rasa sih, apa, ya seperti ada orang yang, gua ada sering cerita sama lu pada berdua juga kan, salah satu big boss yang apa gitu kan, dia bilang something big is coming gitu kan. Kita tapi belum tahu apa nih, kayak gitu kan. Gua udah coba cari kiri kanan juga, bisikannya kayaknya oke sih, tapi belum ada yang menurut gue benar-benar konten oh ini apa? toh gede banget something big gitu kan. Tapi menurut gue ya bagus lah kalau kayak begitu. Apa justru kalau semua udah kesebar nggak seru bos gitu kan. Justru kalau nggak kesebar itu yang bikin apa strong kan. Jadi menurut gue kombinasi Adaro, ADMR, Bumi should do apa good lah for your portfolio sih. Maksudnya lu amannya dapat tapi juga apa alfanya bisa dapat gitu. Ya, ya, ya. Agree, agree, Will. Anyway, kalau barang itu memang belum temu apa, sebenarnya harganya masih murah ya. Kalau udah tahu ada apanya, udah nggak murah lagi sih. Nah, Teknikalnya gimana Hans? Kalau kan kayaknya banyak player Bumi yang retail juga lihat teknikal kan, mencoba mencari tahu dengan teknikal gitu maksud gue. Kalau mereka semua sepaham gitu kan support di berapa ya tertahan gitu di sana. iya, iya, iya. Oke, good question. Sebenarnya kalau bicara Bumi, ya kalau memang kita bicara major trendnya ya masih naik ya. Tapi kalau minor trendnya memang pelan-pelan dia turun. Nah, sekarang kalau lihat 2-3 hari terakhir kan hijau walaupun dia memang bukannya waktu buka itu gap down-nya. Nah, kalau lu bilang, ini sekarang di 1, 2, 3 memang area-area ada support kecil ya, bukan support major. Nah, apakah di sini itu akan survive apa enggak? Nah, kembali lagi kita lihat dari volumenya, volume transaksinya. Volume transaksinya sebenarnya masih bagus ya. Yang paling penting itu sekarang jangan volumenya tambah lama tambah kecil. Itu dulu deh. Nah, hal apa yang kita ekspektasikan kalau dari Bumi ya? Kalau seperti ini minimal kalau dia sideways aja atau ranging itu mungkin the best scenario yang kita punya. Kalau kita ngomong worst scenario yang kita harapkan ya. Ya, yang best scenario adalah apa? Waktu dari sini ya memang orang-orang akan akan rebound dari area support ya Jok ya. Nah, tinggal gimana nanti reflect ke market ya kita mungkin masih bisa lihat ya seminggu inilah kita pantau sih Jok kalau untuk Bumi ya. Nah, tapi kalau bicara tadi lu bilang Dewa ya, lu lagi ketik Dewa tadi. Nah, Dewa malam Nggak sengaja keketik berarti itu. wah, itu kayak yang news yang ini ya, apa yang pemilik ini selis ya Jok ya. Nggak sengaja scalping katanya gitu ya. Oke, nah kalau kita bicara kayak Dewa tadi menurut gua ya ini juga cukup banyak ya kalau bicara Dewa ya. Dewa ini malah sebenarnya harganya tuh dekat-dekat 50. Sebenarnya kalau mau bicara risk itu akan lebih kecil risk di Dewa. Karena dia tuh dari
dari harga 50 nyender aja 50 ya. Kalau dari bumi kita nggak tahu loh dia bisa turun sampai berapa. Nah kalau memang mau spek ya harga lebih murah menurut gue. Kalau nggak punya barang ya gue akan spek ke Dewa. Anyway gue nggak punya Dewa ya Jok ya. Gue sama kayak Billy gue masih lihat ke buminya sih. Nah tapi kalau bumi kenapa? Karena gue lihat lebih ke volumenya masih cukup gede ya. Kalau lo lihat berapa hari juga seminggu atau 2 minggu terakhir, 3 minggu terakhir ya, volumenya termasuk dari nggak ada sampai sampai gede banget ya. Nah ini mungkin yang menurut gue masih menarik kalau gue mau betting di bumi ya tinggal jaga aja risikonya mungkin di bawah 1, 2, 3 gue batasi risknya. Lu baca tuh komen tuh, wah ada Michael, betapa Rayhan, betapa sulit ya Mike, betapa sulit market akhir-akhir ini ya Mike ya. Ya, Iya. Oke, Ya. jadi Tapi gue semuanya agree sama lu Hans. Apa? ya. Gini, intinya kalau buminya nggak naik, Dewa tuh menurut gua agak susah naik. Simpelnya itu aja. Anak bapaknya naik dulu, anaknya baru gampang. Kan orang selalu gitu. Oh, buminya udah naik, Dewanya ketinggalan nih. Tapi kalau Dewanya naik, buminya ketinggalan, orang malah pikir, wah, kayaknya nggak bakal kuat nih kalau bapaknya nggak ikut naik. Orang jual Dewa. Jadi kalau gua sih personally sama Hans mungkin rumusnya sama ya, Hans, ya. Bapaknya dulu, bapaknya udah naik tinggi, ya ntar mungkin kita main anaknya gitu. ya betul. Tapi harus di ini ya kita benar ya. Ini bukan ajakan membeli anyway. Yang Iya. pertama, orang beli bumi ada yang beli dari bawah, sama yang beli di atas itu punya penilaian atau objektivitas yang berbeda ya. Kalau Billy mungkin beli dari 50, itu akan punya holding period yang lebih bagus daripada orang yang beli harga 20 kemarin. Udah mungkin Sebenarnya bukan holding period Hans. Sebenarnya mikir, kurang ajar kalau gitu gue kemarin jual 200. benar-benar. itu jujur. Kalau iya benar Bill, itu benar juga. Tapi maksud gue kalau memang kita melihat ini harus lebih tinggi daripada 200, 50, 300 oh berapapun angkanya. Waktu lu 50 lebih ya, nothing tulus sudah banyak ya. Tapi kalau dari 200 udah turun ya. Nah, mungkin harus dibalik lagi, cek kita punya isi dompet sama kita punya portfolio, kita ready nggak untuk minimal misalnya ke bawah di bawah berapa puluh persen lagi, 5-10% lagi. Kenapa? Karena toleransi pain-nya kita tiap orang beda-beda sih. Itu mungkin harus di note sih. Ya betul. Intinya sih ya teman-teman kalau misalnya balik lagi gue selalu ingetin ya, bumi itu sangat Volatile. ini saham eksotik ya. Lu bisa kaya banget dari ini barang, tapi sekali barang ini turun bisa bikin ya perut lu mulus juga bos gitu kan. Jadi aturlah porsinya benar-benar sesuai nyamannya. Nah memang satu keuntungan kalau udah berani beli di bawah sih. Jadi meskipun harga sekarang volatile, ya meskipun yang tadi gue bilang ya gue jujur aja, ya tau gitu gue 200-an gue jual gitu kan. Ya kan cuma lama-lama yang namanya juga itu kan namanya tahu gitu mologi gitu kan. Tahu gitu kan. Ya kalau waktu itu gue jual terbang ke 300, gue juga bakal bilang gue nyesel waktu itu jual di bawah. Jadi let's be honest lah gitu kan. Tapi gue simpelnya gini lah, di harga sekarang gue merasa lebih baik dia turun sekalian kan. Sekarang udah deket 130 120, gue udah lebih tenang. Kenapa? Udah deket nih harga placementnya kan 120 130. Mau buang sekarang juga kayak ini udah deket loh harga placementnya kan. Jadi ya udah tunggu aja. Dan gue berharap apa yang terjadi di BRMS gitu ya, ini kan gue ngobrol sama Bernard juga kemarin kan, apa yang terjadi di BRMS tahun lalu gitu ya, pada saat track isunya selesai dari harga 70, pertama diam dulu tuh sebulan, habis itu baru harganya ngangkat ke atas gitu kan ya. Menurut gua hopefully itu juga yang kejadian gitu, setelah ada orang nggak tahu siapa gitu ya, yang nyuntikin 24T gitu kan. Karena yang paling penting ini Hans, bukan statement, kan kalau kemarin baca keterbukaan informasi bumi ya, statementnya adalah pengendali persen tidak berubah. Oke, itu menurut gua expected lah, terlepas ada yang bilang om tukang jualan mie itu mau masuk gitu kan. Tapi yang paling gue tunggu adalah, kan dia bilang pengendali persen dan afiliasinya kan. Nah, gue tinggal menunggu nih. Afiliasinya one day diumumin, gue rasa BRMS effect bisa kejadian di bumi. Ya, jadi menurut gue ini gamenya ya sabar-sabaran lah bos. Kalau
kayak begitu. Nah, tapi baik lagi ya teman-teman ya, ini saham benar-benar eksotik gitu ya. Jadi posisiin lah diri di porsi yang kalaupun besok ARB 2-3 hari pun ya nggak bakal ganggu makan sama apa tidur, kalian masih bisa ketawa-ketawa lah kayak kita bertiga gitu kan di kantor ya, barangnya ARB berapa nih, karsnya ARB, buminya ARB ya, trimnya turun gitu ya, udahlah tawa-tawa, itu berarti masih sehat tuh gitu. Ada titipan Nah, pertanyaan Bill. Jadi lebih menarik beli bumi apa Cars? apa Aduh, beli Lebih bumi apa menarik beli bumi apa Cars? Mana yang menurut lebih gua sih, menarik? kalau soal upside sih apa inilah ya, mirip-mirip ya, cuma balik lagi menurut gua, wah ini kita nggak boleh ngomong terlalu jauh nih, takutnya kita dipancing sama orang nih malah. Coba ya, kalau ngomong kayak dua-duanya sama-sama bagus lah teman-teman, pokoknya menurut gua ya pribadi, menurut kita bertiga, tapi bayangin tetap atur porsinya masing-masing ya. Ingat dong, jangan sampai kita di corner pertanyaan nih. Jadi Oke, tinggal pilih aja ya, diversifikasi berarti beli dua-duanya. ya, kalau tadi ada yang nanya, tadi gua baca, Bob Billy masih suka Logindo nggak Leap? Ya ini sebenarnya barang yang udah dari berbulan-bulan lalu gue juga selalu bilang ya sama Jogi Mas juga, gue merasa next big thing itu adalah sektor yang berhubungan sama oil ya, maksudnya pengeboran oil apa segala macam yang support kayak gitu. Jadi gue percaya oil ini benar-benar under investment lately. Kita lihat OSP rate di belahan dunia lain itu udah pada mulai naik, dan surprisingnya tidak ada supply OSP baru selama 2 tahun 3 tahun terakhir ini, nggak ada supply kapal OSP yang baru bisa dibilang. Jadi nanti ketika activity terutama di offshore itu meningkat, nah itu tuh akan bikin demand untuk kapal-kapal ini akan naik gitu. Dan balik lagi ya Jogi Hans ya, kita nggak pernah tahu loh tiba-tiba earningnya mereka bisa kayak SMDR Temas. Gua nggak bilang itu pasti, cuma gue bilang ada slight possibility itu earning jump. Itu kenapa? Supply nggak ada, dunia butuh, even Indonesia sendiri butuh kan naikin produksi minyak kan, pemerintah ngejar 1 juta barel per hari kan, sama berapa tugasnya 12 berapa tuh masalah. Jadi gua sangat ngelihat ini ada potensi di sektor ini, dan ya lately lumayan lah ya dia ngelawan marketnya termasuk hari ini. Jadi ya, tapi balik lagi itu juga gue taruh porsinya sama lah small cap. Pokoknya gue udah bilang sama Hans sama Jogi sama gue selalu ngomong ya, pokoknya porsi itu selalu gue tuh gedenya tuh di grup yang gue yakin punya future di grip. Ada Aro, Merdeka, ya kan, ada MR gitu. Itu jadi jangkar porto lu. Sisanya ya lu main yang inilah, yang lain-lain gitu. ya, ya, ya. Nah, Bill, nyambung pertanyaan tadi ya, kita bicara dari September Oktober ya, Bill. Ini ada pertanyaan cukup bagus juga. Saham apa aja sih yang patut kita serok menjelang resesi? Kalau menjelang resesi sih Cash. mendingan beli reksadana ini aja teman-teman, reksadana Trimkas 2 ya, nggak jok ya kalau kayak begini. daripada kalau resesi teman-teman, menurut saya sih even BCA Negatif ya. iya, even BCA aja turun waktu 2008 meskipun turun dikit ya. Nah jadi menurut gua kalau saham-saham apa yang patut diserok menjelang resesi, menurut gua sih better cash sih, kalau emang you believe recession-nya bakal deep ya. Kalau cuma resesi cuma 3 bulan ya nggak apa-apa lah sebenarnya, tapi kalau resesinya mau panjang ya mendingan nggak usah invest saham lah menurut gua ya. Kalau kayak gitu ya mendingan lu beli trim kas 2, reksadana pasar uang atau apa Jok, TVIP ya, trim fixed income gitu. Pendapatan tetap. Iya, kayak gitu. Jadi kalau ditanya mendingan nggak usah beli saham sih kalau menjelang resesi teman-teman. Tapi kalau mau nabung, menurut gua paling aman ya defensifnya kayak BCA gitu. BCA, Oke, Bill. Tadi nyambung sebenarnya kan menjelang resesi ini kan pilihlah saham-saham yang lebih banyak cash-nya ya, yang cash flow positif. Itu kan salah satunya tercermin di sektor komoditi gitu kan. Nah, terus nyambung lagi Billy kan sebutin sebenarnya memang sekarang USD itu lagi strong banget kan. Nah, apakah justru ini jadi satu opportunity juga nih kita memilih saham-saham yang memang income-nya semua dalam dolar, tapi dia punya cost dalam rupiah, terus dia punya pasar juga ekspor semua, misalnya ke Amerika. Apakah emiten-emiten yang seperti itu
bisa jadi satu opportunity gitu, Bill. Short term ya mungkin ya. Ya, intinya Jok ya menurut gue ya, kalau lu udah tahu mau resesi, ya stok lu sebisa mungkin slow mungkin. Karena gue percaya yang namanya market kalau udah resesi ya, sama apa aja disikat sih Jok sama market, dibuang aja. Apa bahasa sekarang buki ya, buang kiri gitu kan. Lihat aja 2008, 2003, 2015, 2020. Ya kalau market udah turun dibuang Jok, mau earning lu bagus apa gimana pun, itu dibuang. Nah justru itu bagus kayak begitu. Earning yang bagus dibuang, lu pungut nanti di bawah. Makanya tadi gue bilang, sebenarnya pertanyaannya bukan apa yang menjelang resesi baru kita beli. Setelah resesi sudah mau selesai, apa yang mau kita beli? Nah, justru yang benar itu sih menurut gue sih. Ya, agree. Oke. Ya. Jadi lu kalau semuanya mau yang paling aman ditutup mata ya BBCA kali Bill ya. Dia nggak pernah. Iya, itu pun BCA turun Jok 2008, 2013, 2000, even 2020 kemarin BCA turun juga kan dulu kan 30% kan. Jadi maksud gua daripada lu hilang duit 30%, ya ngapain bos ya kan? Mendingan lu simpen dulu duitnya di reksadana trim kas 2 atau lo deposito di mana kayak gitu kan. Ntar market turun lu baru balik lagi gitu kan. Maksudnya sayang kalau duit kita kena drawdown kan sebenarnya gitu loh. Iya. Oh ya, anyway dari tadi kan ada banyak pertanyaan tentang emiten yang mungkin ada nggak yang kalian mau jawab selain Buffin ya? Kalau Buffin mungkin udah bosen ya. Selain Bosen, Buffin, gue Emang ada yang jogging udah tanya? bosen. Gak ada yang tanya kali. gua pilih. Ada yang tanya soal energi. Mungkin Billy mau jawab nggak? Energi gimana? Ya, kalau energi pokoknya menurut gua fundamental udah improving lah. Tapi baik lagi, tetap akan ngikut bapaknya dulu, bos. Kemana? Itu aja sih menurut gua. Jadi bapaknya harus naik, nanti anaknya, cucunya gitu kan, saudara-saudaranya bakal naik. Iya. Nah, Bill, tapi gue punya pandangan sendiri kalau soal energi ya. Menurut gue ya dari yang Bakri Chip tadi ya, yang paling oke menurut gue tetap energi ya, Bill ya, karena barangnya udah beres. Nah, dari technical juga gue rasa masih ranging-ranging di sini ya. Malah sebenarnya nggak turun-turun banyak, nggak naik-naik banyak ya. Harusnya menurut gue kalau memang kita mau lihat fundamentalnya udah ready ya di energi sih, Bill. Iya, energi BRMS menurut gua tuh semua udah jadi, Hans. Sebenarnya Ya. maksudnya kalau udah jadi lah, maksudnya fundamentally-nya udah ada gitu. Tapi kan lu lihat kan, begitu bapaknya jatuh dari kursi roda kayak begini, ibaratnya ya semua juga tiarap kan kayak gitu kan. Nah, makanya gue bilang nggak bisa, mau bagus apapun fundamental itu anak-anaknya, bapaknya kolaps, ya anaknya kolaps dulu. Tapi benar yang lu bilang Hans, kalau fundamental anak-anaknya ini bagus gitu kan, begitu nanti bapaknya balik lagi naik ke kursi rodanya, itu anaknya bisa ke atas kayak gitu. Jadi balik lagi menurut gua paling penting lo harus tahu bapaknya mau kemana dulu gitu sih. Iya. Yang pasti ke kanan sih, Bill. Iya, oke gitu. Harusnya ya. Mas, gue coba berpikir ada orang naruh 24T nggak ngarep naik, gitu sih, mendingan duitnya disumbangin aja ke foundation atau Bill Gates Foundation Kan apa. sampai MacBook-nya sampai error liatin bumi ARB terus. Mau taruh terus nggak berharap naik, ya gue nggak ngerti lagi dah. Tapi Iya, kalau apa orang nyentuh 24T itu aneh itu menurut gua. Bill, mungkin ada tahu nggak itu sekarang isunya bakal sekali atau bakal Bill? Maksudnya apanya isunya sekali 2 kali? 24T tadi itu apa? Pos atau One time dong kan? One time. Jadi nanti lu kan RUPS 11 Oktober tuh 200 miliar saham itu di harga 120 tuh begitu 11 lu deal 18-nya kan itu manajemen kemarin malam udah kasih surat kan mereka expect kan PMT HMTD-nya kan di tanggal 18 Oktober kan gitu kan. Jadi menurut gua sih yang paling penting sekarang RUPS-nya ini deh quorum terus setuju sama semua agendanya Hans. Nah, ini juga yang menarik sih menurut gua. Selama ini kan orang bilang publiknya banyak banget, Bos. 70%, 80%. Nah, kita buktikan nanti di RUPS kalau quorum. Nah, berarti apa? Simpulkan sendiri. Berarti selama ini masyarakat itu sama dengan simpulkan sendiri berarti. Iya. Oke, mungkin beberapa pertanyaan sebelum ini ya, Bill ya. Ada yang tanya Harum tuh masih eksotis atau enggak sih? Nah, teman-teman harus tahu Harum ini industrinya apa dulu nih. Nah, Billy mungkin sama Jogi ada yang mau jawab. Eksotis itu yang di Mangga Besar bukan sih, Hans?
Itu Bukan. kan yang itu makanan ya Jok ya, hewan-hewan Kau eksotis. Billy aja kalau gitu yang jawab. Ya. Ah, Ya gimana? menurut gua Harum sama lah ya. Harum sih coal lagi bagus. Nikelnya juga ya tadi yang kita bilang ya, nikel under supply ya kan ke depannya gitu kan. Jadi menurut gua ya Harum masih punya inilah apa potensial apa ke depannya lah. Jadi menurut gua kayak Harum, Inco, apa segala macem tuh menurut gua sih prospek masih ada. Cuma balik lagi apa paling enak tuh kita harus tunggu tuh sektornya tuh bener-bener enaknya tuh paling enak inilah Jogi Hans mungkin kalau kita masih bisa grafik ke belakang ya 2005 sampai 2008 itu adalah periode yang gila sih. Timah naik dari 2000 ke hampir ke berapa puluh ribu, Inco dari berapa sampai 100 ribu. Jadi waduh itu pokoknya ya itu tadi gue bilang ya teman-teman ya pastiin dalam kondisi market kayak sekarang udah deh nggak usah mikirin porto ijo tebel atau gimana. Porto lu survive dulu aja sekarang. Lu punya cash, porto lu ya meskipun masih plus single digit atau double digit yang belasan persen tahun ini it's okay. Lu punya cash, begitu nanti ini semua selesai nih ya kan hiccup-hiccup kayak the Fed naikin suku bunga selesai, sektor yang akan jadi champion tuh pasti akan tunjukin dirinya sendiri. Nah, lu harus ada duit ngikut sektor itu. Kalau ada, udahlah. Kalau sampai kejadian kayak 2005 sampai 2008 lagi, lu pasti bakal apa menang banyak lah di situ. Jadi yang paling penting ya pinter-pinter aja sih ngatur kayak jangan sampai kondisi kayak sekarang ya lu minus 50%, minus 40%. Nah, repot kalau kayak gini. Begitu nanti, misalnya lu minus 50% dulu tinggal 50 juta, misalnya dari 100 juta. Begitu nanti lo ketemu next winning sektor, apa habis selesai ini semua perlambatan segala macam, lu misalnya duitnya double nih. Tapi jadinya berapaan? 100 kan, balik modal doang awal kan. Nah, iya. Jadi paling penting itu contoh yang nggak usah jauh lah kayak Jogi. Gini-gini Jogi, gue sih salut juga. Meskipun lu lihat Bevin, MPMX, MTEK-nya setahun ini diem doang, tapi at least posisi dia nggak minus kan. Maksudnya Bevin MTEK masih plus dikit lah. Nanti begitu next cycle, misalnya tiba-tiba commodity mine dia mau switching, itu bisa cuan Gampang. dia. Gitu. Lebih cerdas dari Hans kan ya Bill ya. Oh, kurang. Maksudnya apa nih? Pak, ini gue jam sih Jok, awas sih Jok. Wah besok berantem di kantor. Tadi ada juga yang tanya soal Doit ya, kebetulan gue lihat yang terakhir ya. Doit ini juga sebenarnya menurut gue ya, ini gue jawab berdasarkan teknikal aja ya. Teknikal Doit ini belum turun juga sebenarnya. Dan kalau bicara salah satu emiten yang menurut gue masih menarik ya, masih di Doit ya. Ya ada gap segede gaban gitu ya, harusnya kalau lu percaya sama teknikal ya masih bisa sih sekitar 20% ya kalau dia naik. Tapi kembali lagi ya, kita kan sebenarnya kalau bicara berdasarkan teknikal, yang kita jaga itu adalah risikonya. Berarti sebenarnya kalau kita just in case kita salah nih menganalisa, berarti resikonya berapa yang harus kita deal supaya kalau kita tahu resikonya, kita tahu harus balik modal berapa persen ya. Tadi jangan sampai kayak Billy bilang, lu udah 50%, waktu nanti si industrinya naik, lu harus balikin cepet persen itu barusan BEP. Iya, Kembali lagi, makanya. BEP lu berapa? Itu mungkin yang harus digaris bawain sih. Iya, pokoknya kalau Porto lu tahun ini itu misalnya awalnya 100, sekarang udah 99 atau 101, ya mendingan lu mungkin cash aja nih, gitu kan. Tapi kalau mungkin lu 120, 130, duit lu sekarang udah 100 ya, ya mungkin lu masih bisa lah coba hold posisi atau apa. Tapi kalau duit lu udah deket-deket 100, sesuai modal awal lu tahun ini, mendingan lu benar-benar cari aman deh. Nanti begitu waktunya sektor, champion sektor nunjukin, kelihatan itu semua kalau nanti di apa di grafik apa yang mana yang naik duluan sebelum market new high, lu ikut sektor itu, almost sektor itulah winning sektornya. Jadi ya mungkin Hans Jogi juga tahu lah, teman-teman di salah satu broker sebelah gitu kan, itu kan make money a lot ya, dari Bris, Antam, KF pada kemarin itu kan. Padahal kalau lu tanya mereka semua rata-rata ya, begitu awal COVID remuk juga semua. Tapi mereka siapin preserve cash, ya kan, minus 30%, 20% mereka cut loss, mereka siapin cash, begitu waktunya itu champion sektor jalan, mereka duitnya beggar gila-gilaan. Jadi yang paling penting sekarang, lu harus punya pelor. Sama kayak, apa, kita main aja misalnya kan, lu ke MBS atau apa ke kasino, yang paling penting, lu masih punya sisa chips nggak untuk main lagi, kan itu kan, gitu. Yang paling penting, Bill. Iya. Ya. Wah, menarik ya. Semakin malam semakin menarik ya. Nah, tapi
garis bawah tadi ya, mungkin peluru juga ya Bill ya. Kalau nggak ada peluru ya Iya, sebenarnya apa? Tapi tinggal lu peluru lu sebagai modal berapa persen sih, itu yang menurut gua iya, iya. di garis. Ya, pokoknya jangan sampai merah lah. Ini September, Oktober, bulan-bulan yang ya historically kan nggak begitu bagus ya. Jadi yang tadi gue bilang, kalau lu udah deket-deket duitnya, modal awal-awal tahun 100, sekarang 100, udahlah. Mendingan lu cari aman dulu, nanti November, Desember mungkin lu baru reload ini lagi lah. Ini Nah, lagi. oke, mungkin terakhir ya sebelum kita tutup ya. Nah, Bill, sebenarnya kalau lu lihat kan September Oktober ini memang pada down ya Bill ya, pada turun lah basically. Nah, Iya. strategi apa nih Bill? Kalau tadi kita sudah bicara mungkin penjaga peluru, mungkin kita bicara sektor apa? Ada sektor spesifik nggak yang misalnya di akhir-akhir di dekat-dekat Oktober ini sebenarnya bisa jadi winning waktu rally sampai Desember Bill? Kalau lu bilang kayak gitu ya, sebenarnya sih kalau lihat ya historical market dari tahun 2000 sampai sekarang, sebenarnya memang periode paling aman lu beli stock equity itu kalau lu beli akhir September atau akhir Oktober. Terus lu keep sampai akhir April. Itu statistically dari selama 20 tahun terakhir, itu paling strategi kayak gitu cuma minus 2 atau 3 kali. Sisanya tuh lu menang semua. Nah, tapi harus diingat, itu kan kita menilai dari IHSG ya. Nah, ISG ini kan komposisinya kan dari blue chip stocks nih rata-rata nih, Jogi Hans gitu kan. Nah, berarti apa? Ya kalau lu mau cari aman, lu harus beli yang blue chip. Gitu kan. Apalagi kalau lu lihat nih blue chip nih, lately nih flow-nya lagi kuat nih kan, meskipun 2 minggu terakhir nih saham-saham yang tuyul-tuyul itu pada turun semua gitu kan. Tapi kan yang blue chip kan masih lumayan lah, masih bisa ketahan gitu kan. Jadi kalau mau aman, nanti September atau akhir Oktober gitu kan, ya mungkin lu akan mulai nabungnya di barang-barang yang itulah ya, yang blue chip, yang ya you name it lah, ada big banks ya kan, ada kayak Astra, Telkom, dan segala macam. Tapi tetap ke depannya, gue yakin abis ini semua selesai, kan semua ini, gue rasa sektor yang berhubungan sama green related itu yang akan jadi champion selanjutnya sih, Jok, sama Hans. Sama ya, sektor yang berhubungan sama apa yang under supply sekarang, ya kan, yang akan support untuk menyelesaikan under supply ini. Nah, itu juga menurut gua yang bisa jadi the next champion sector sih gitu. Iya, betul, betul, betul. Well, nggak terasa ya, ini bicara seperti ini, mungkin topik highlight paling banyak hari ini tuh lebih ke bumi kali Bill ya. Tapi ya, Yeah. Everybody talk about bumi, Hans, pasti. ya, hopefully apa yang kita bicara hari ini, mungkin sharing session kita itu dapat kasih teman-teman di sini itu insight cukup ya. Either teman-teman mau hold bumi atau memang mau buang atau mau cash, kembali lagi ke trading plan teman-teman sih ya. Investment teman-teman. Well, Yeah. anyway, Ingat ya, fundamental. At the end of the day, it's about mental, bro, kalau di bumi gitu. Jadi harus ingat Karena funda, internetnya putus, kedengeran mental. mental doang. Ya, udah. Ya, either lu mental atau ya itu kayak gitu. ya betul. Nah, teman-teman, kita ya dari Senin sampai Kamis akan ada selalu sesi seperti ini. Kebetulan hari ini kita mulainya agak malam, agak telat ya. Nah, besok itu masih ada sesi sama si teman-teman yang lain ya. Tetap nantiin di jam yang sama ya, bersama teman-teman dari Muda. Oke, thank you ya Bill. Thank you Jogi Yeah. buat sharing sesinya. Thank you semuanya. Thank you teman-teman.